Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Harus baik. Allahu Akbar. Semangat lagi. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Harus baik. Allahu Akbar. Semuanya sudah sarapan pagi? Ya. Nah, jadi harus semangat ya. Ya. Kalau semangat maka cepat kita akan melakukan atau mengikuti pelajaran pada pagi hari ini ya. Baik, Ustaz absen dulu ya. Kita hadirnya semuanya hadir? Hadir ya. Kenapa? Oh ya, izin ya. Nggak ada hari ini ya. Berarti yang tidak hadir. Baik, baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ketua kelasnya mana? Nah, coba pimpin coba ya. Ya. Ayo pimpin. Ya. Berdoa siap. Siap berdoa. Kita berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa pembukaan. Sabri, sadari, wadasirli, amri. Wadulu pada kami lisani, ya qaul qauli. Doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya dapat ilmu ya pada kesempatan ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya adalah menulis pantun ya. Menulis pantun atau membuat pantun ya. Membuat pantun. Siapa yang sudah bisa membuat pantun? Ya, nanti kita lihat ya, bisa atau belum. Kita lihat bagaimana membuat pantun ya. Jadi, kita menggunakan cara ya, biar bisa membuat pantun. Ini juga kita ada ini ya. Nah, membuat pantun hasilkan minimal satu ya. Itu tujuan pembelajaran kita. Jadi di akhir pembelajaran kita nanti anak-anak sudah bisa membuat pantun, menuliskan pantunnya di sini. Pantun karya sendiri ya. Baik, apakah kalian siap untuk mengikuti pelajaran ini? Ya. Siap ya. Jadi pantun itu ya nanti pantun itu adalah puisi lama ya. Puisi lama. Jadi selama ini kita pikir pantun itu hanya bisa dibuat oleh ustadz ya. Pernah baca buku ustadz? Goresan pantun dari Sulma. Ada yang pernah baca? Belum. Siapa yang pernah baca pantun? Belum pernah. Di buku? Pernah kan? Tapi semua orang mungkin kebanyakan orang menganggap bahwa sulit membuat pantun ya. Nah, Ustadz berusaha untuk bagaimana kita bisa
membuat pantun. Nah. Bagaimana Nadib? Baik. Nah, baik ya. Caranya Ustadz bagikan lembar kerja ya. Lembar kerja ini untuk agar kalian bekerja ya, agar bisa membuat pantun ya. Bagi ya. Bagi belakang. Satu kasih nama, ya, bukannya mulai kasih nama ya. Nggak apa-apa, listnya nggak usah berisi kalau nggak apa. Sudah? Ya. Nah, kita baca dulu ya di bagian pertama. Jadi kita terampil itu kita bisa ya, bisa atau mampu mempraktekkan ya, terampil menulis pantun berbasis pedagogi GP berbantuan kamus online ya. Nanti walaupun tidak bisa ditayangkan, tapi kalian bisa kesini ya. Jadi walaupun listriknya mati, wifi-nya mati, nanti kalian bisa mengakses di sini ya, mencari. Ya, ini online juga walaupun listrik mati ya. Nggak apa-apa. Nanti kalian bisa lihat di situ ya. Kita baca di berikutnya ya. Nah, ini. Namanya tulis dulu tadi. Namanya tulis dulu. Enak, ini ada di panjangan kan? Mana? Kan hero. Nggak apa-apa. Panjangan kan? Nama panjang boleh, nama pendek juga boleh ya. Iya. Sudah? Jangan lama-lama tulis nama ya. Nah, waktunya kita ini 50 menit ya. Ya, misalnya nggak usah disingkat ke hafal. Nanti kalian harus hafal ya. Nah, di sini informasi singkat. Alat dan belakangnya ya, kita ada terhubung dengan internet. Kemudian apa namanya, buku tulis ya, pena yang penting bisa tulis, mau pena mau pensil boleh ya. Pengertiannya. Nah, coba lihat di belakang ini. Mungkin kalian sudah pernah belajar. Pantun itu adalah puisi lama yang memiliki ketentuan. Coba lihat ketentuannya ya. Pertama, terdiri dari baris ya. Jadi kalau harus pantun 5 baris boleh nggak? 3 baris? 2 baris? Boleh. Pantun kilat namanya 2 baris ya. Misalnya sudah gahar cendana pulang, sudah tahu bertanya ulang, pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Itu pantun kilat ya. Pantun. Nah, ada juga pantun yang 6 baris sebenarnya, tapi kita belajar yang 4 baris dulu ya.
atau kelas 5 kan? Jadi nanti belajar yang 16. Nah, terdiri dari 4 baris. Kemudian yang kedua, perhatikan ini. Setiap baris memiliki 8 sampai 12 suku kata. Nah, berarti kalau 13 boleh nggak? 13? Ya tidak kan? Maksimal 18, paling kurang 8 suku kata. Apa yang dimaksud dengan suku kata? Misalnya seminggu, berapa suku kata? Seminggu 3 suku kata ya. Nah, misalnya Bengkulu. Coba cari yang 4. Sementara. Cantik. Nah, itu suku kata ya. Ya. Berarti tidak boleh kurang dari 8 dan tidak boleh lebih dari 12. 8 sampai 12 kan? Ini. Dulu ya. Nah, ini kan 8 sampai 12 suku kata. Kemudian apa lagi? Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut sisi ya. Nah, bersajak ABAB. Ya, maksudnya baris pertama A, baris kedua B, bunyinya ya. Baris ketiga A, baris keempat B ya. Jadi baris pertama dan kedua disebut dengan samping. Baris ketiga dan keempat disebut dengan isi ya. Mana yang lebih penting, isi atau sampiran? Isi ya. Tapi sampiran juga penting untuk membuat pantun ya. Isi itu adalah amanah atau pesan yang hendak kita sampaikan. Nanti dulu belum ada nulis ya. Belum sampiran itu supaya menarik perhatian orang. Jadi sudah dengan sampiran, misalnya ini menanam limau di tanah tinggi ya, contoh ya, mati diinjak anak kata, itu belum ada artinya kan, baru tentang menanam limau di tanah tinggi, mati diinjak anak kata, melihat bangau sakit gigi, semua kata telah terpaham. Nah, kasih hapus ya, kita bersama. Ayo tepuk tangan semuanya gitu. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke. Baris pertama karena ABAB kan. Baris pertama dan ketiga bunyinya sama ya. Baris kedua dan keempat bunyinya sama ya. Nah, itu ya tentang pantun. Jadi tidak boleh nanti setiap barisnya kurang dari 8 suku kata dan tidak boleh lebih dari 12 ya. Nah, itu ketentuan pantun. Ada yang mau bertanya tentang pantun, yang masih bingung pantunnya gimana nih? Ada nggak? Yang belum pernah melihat pantun, bagaimana makhluk seperti pantun ini ya? Nah, sudah, karena di tema 4 itu pantun semua isinya kan. Kalau Ustaz hitung ada 37 pantun. Hanya saja pantun di sana itu padahal temanya sehat, tetapi keluar dari tema. Nah, kita ini membuat pantun yang temanya sehat itu nah, temanya besar di sini kan. Sehat itu penting. Nah, boleh. Kalau tentang corona boleh, ya tema kesehatan. Kalau main bola boleh, karena dengan olahraga kita main tentang kesehatan. Olahraga lari
tari boleh ya. Apalagi menyiram bunga masuk kesehatan nggak? Masuk ya, kesehatan ya. Kemudian gerakan keras termasuk. Apalagi ke rumah sakit masuk nggak? Tema kesehatan masuk, banyak. Jadi tema kesehatan itu ya luas sekali ya. Nah, coba lihat, perhatikan ini, bacalah contoh-contoh pantun di bawah ini. Nah, sudah tak? Silakan ya. Sambil diperhatikan ya, sambil diperhatikan. Itu yang ini. Yang ini, apa kan? Ini dikutip dari buku tadi ya. Nah, ini ada sumbernya ini. Desa Simpang, kampung tetap singgah di desa Bunga Mas. Itu desa di dekat kita semua ya. Kemudian apa lagi? Umur panjang, banyak bertemu wabah membuat wabah apa maksudnya? Nah, wabah corona, tahu ya. Apalagi? Coba siapa yang mau baca itu yang kedua? Berdiri, kemudian baca. Berdiri aja, baca. Ya. Ya, bagus ya. Padi secuil dimakan hama, hancur diserang tanpa kompromi. Hati kecil tak dapat terima, jujur berontak saat pandemi. Kenapa berontak di hati ini ya? Karena nggak bisa kemana-mana ya. Karena banyak sanak saudara kita yang meninggal ya. Nah, itu kan. Apalagi? Ini banyak dulu yang baca nih. Bawa coba. Berdiri. Nah, bawa yang mana? Harus bawa yang mana? Yang mana sekarang? Ya. Ayo, berdiri dan baca. Yang lain dengar ya. Suaranya lantang. Marmut mencoba menahan tawa, serana pusaka menjadi kempot. Semut dan kecoa sangat kecewa. Corona salah, mereka disemprot. Jadi di desa-desa itu ya, di desa-desa itu kan dulu itu belum ada yang kena corona kan, tapi semuanya dana desa digunakan untuk nyemprot ya. Nah, yang jadi korban bukan corona tapi semut kan, semut dan kecoa. Jadi semut ini ya, marmut mencoba menahan tawa, cerana pusaka menjadi kempot. Semut dan kecoa sangat kecewa. Corona salah, corona yang salah, mereka disemprot ya. Pura-pura bungkus celana, supir angkutan lari ke kebun. Gara-gara kasus corona, cair anggaran bertriliun-triliun. Cair anggaran bertriliun-triliun 12 ya, tak lebih ya. Ustaz sudah coba semua ini. Yang lebih dari 12 kan di buku Ustaz itu ada juga yang lebih 12 kita ambil ya. Yang Ustaz ambil yang memenuhi standar ya. Siapa yang suaranya kencang? Yang badannya besar biasanya kencang. Coba dibaca ya ini. Yang terakhir masa bumi coba. Ya. Ya, ini ya. Ya, coba. Nah. Coba diulang nanti yang lain halal ya. Bukan saya tetap halal ya. Coba. Silakan. Masa bumi si kayu raja. Halal. Karek dan kopra ikut dibanter. Halal. Tidak pandemi virus corona. Halal. Monyet dan kera ikut masker. Halal. Yang terakhir halal ya. Siapa lagi suaranya yang besar? Halal.
mengharap ilmu. Coba. Mengharap ilmu tetap beretika. Bentar. Nanti kalau yang terakhir ala ya. Ala yang pertama, kedua, ketiga ala aja ya. Coba, silakan. Mengharap ilmu tetap beretika. Bermanfaat selalu. Berharap bertemu bertatap muka. Corona cepat berlalu. Oke ya. Lagi. Yang terakhir, ini suara yang paling. Itu suaranya Ray. Coba Ray. Yang awalnya walaupun kencang tapi nggak mau. Rapi. Coba Rapi. Ya. Rapi. Ini. Mana ya? Mengharap ilmu ya. Yang mana lagi? Yang mana yang itu di suaranya? Rapidan. Yang mana ada? Rapidan. Banyak. Mau membaca. Ini nggak mesti dibaca, tapi dibaca lebih bagus ya. Kemarin. Nomor 1, 2, 3. Ini. Satu. Hakim yang baik ketika yang pasangan. Coba yang lain kita dengarkan ya. Mengharap ilmu tetap beretika. Tetap bekerja bermanfaat selalu. Berharap bertemu bertatap muka. Corona cepat berlalu. Amin ya, kita aminkan ya. Semoga cepat berlalu. Ini contoh-contohnya ya sudah dibaca, sudah diperhatikan ya. Coba lihat di sini, adakah yang baris pertama dan ketiganya nggak sama bunyinya? Sama semua ya. Baris pertama dan ketiga sama bunyinya ya. Halaman, pengalaman ya. Bunga mas, cemas. Apa lagi? Hama, terima. Kompromi, pandemi. Coba diperhatikan. Tawa dulu, tawa. Ini, ya ini. Baris ketiganya, baris pertama dan ketiga harus sama. Tawa, tempot. Yang baris kedua dan keempat ya. Coba kalian jawab ya. Selama. Kebun. Raja. Debater. Bujangan. Berkuda. Bermutu. Berdekatan. Beretika. Selalu. Beretika. Nah, selalu. Gersang. Lingkungan. Bumi. Dikabulkan. Nah, tetapi yang bagus itu kalau misalnya kan yang baris keduanya kan juga ya. Ya kan? Jadi dilihat man ya, coba lihat sini. Man di sini, man juga ya. Itu yang bagus, lebih bagus itu ya. Kemudian mas. Nah, di baris pertama man, baris ketiga man juga. Ujungnya ya. Ya. Baris kedua mas, baris ketiga, baris keempat mas juga. Itu yang lebih bagus ya. Tapi yang satu huruf samanya boleh ya.
Tetapi yang lebih bagus yang seperti ini ya. Ini kualitasnya bagus. Desa Simpang Kampung Halaman. Tetamu singgah ini desa Bungamas. Umur panjang banyak pengalaman. Bertemu wabah membuat semangat. Ya. Kira-kira sudah nyambung belum? Ada yang bertanya? Ya, contoh-contohnya. Contohnya sudah banyak, sudah dibacakan, sudah ditayangkan, ya. Paham tuh? Paham tuh? Paham tuh? Nah, kalau sudah paham, kita ke langkah berikutnya. Kita coba-coba semuanya mulai membuat pantun. Sudah bisa sendiri belum? Kalau Ustadz Bibi ya aman ya. Saya pikir membuat pantun itu dari sampiran kan? Tidak. Membuat pantun itu kita mulai dari membuat isi. Yang mana isi? Baris berapa? 3 dan 4. 3 dan 4. Nah, misalnya mau membuat apa? Ustadz contoh ya. Coba perhatikan di sini semua ya. Halo. Hai. Hai, hai, hai. Hai, halo. Perhatikan sini kita langsung membuat pantun ya. Apa yang mau disampaikan tentang apa? Jadi pantun ini pertama idenya ya. Ini kan ada tunjuknya di sini ya. Ide dulu gagasan. Apa yang mau dibuat? Apa yang mau disampaikan? Pesan apa yang mau disampaikan? Misalnya agar tidak ngantuk belajar, jangan tidur terlalu malam. Misalnya kita baru sebelum bukan pantun sebelumnya, ini bukan baru buat di sini, baru berdiri di sini, ya 5 detik yang lebih. Ya. Agar ini isinya nih ya, agar tidak apa tadi? Ngantuk belajar, jangan tidur terlalu. Nah ini isinya kan, berarti ini baris ke berapa nih? Baris ketiga dan keenam. Nah baru kita membuat sampirannya di sini. Kira-kira apa yang ujungnya jam? Nah ini. Kalau sulit, cari di internet. Cari di 5 kata online ya. Ini 5 kata online. Ini rahasianya kenapa Ustaz bisa membuat pantun. Ya. Nah, ini kan ada nih 5 online ya. Tapi di sini tertulis semua jenis 5. Nah, kita pilih yang 5 akhir sempurna ini ya. Karena kita butuh 5 akhir. 5 kata akhir. Ya, yang bunyi tadi udah apalagi dari emas. Nah, misalnya hari akhir kita cari di sini. Apa tadi? Intinya di sini. Jar ya. Nah, kita ambil yang jar ini. Di sini kita tulis jar. Belajar boleh sih. Kita tulis belajar tapi belajar. Apa yang sama? Nah, banyak kan? Banyak ya? Ajar, Anggar, Banjar nama daerah kan? Ganjar Gubernur Jawa Tengah ya. Kemudian ada lagi Jajar, Kejar. Nah, kira-kira apa yang mau dipakai? Ini juga harus dipikirkan juga ya. Banjir sama, belajar kan masa banjir? Banjir ya. Ya, ini terbanyak sejajar, mengajar, ada kan? Apalagi? Mengajar. Nah, ijar, ujar, wajar. Mengajar saya. Jadi ujungnya harus kejar, ya. Kita ambil yang kejar tadi kan, ada kejar kan? Tapi berlari-lari, kejar mengejar. Atau ada yang wah. Pergi Bu. Saya akan Iya. Lihat. Duduk sudah. Hidup dulu. Ditulis di laporan, karena sudah semua ya. Ditulis di laporan.